Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaratul Alawiyah dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang saham PT Kimia Farma. Yang pertama, apa itu Kimia Farma? Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemikalien Handel Redchem atau CO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan merubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Kemudian latar belakang dari Kimia Farma sendiri, pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. PT Kimia Farma Persero Tbk dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang, kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU 0017-895 AH 0102 tahun 2020 pada tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU AH 0103-011-5053 pada tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta Isalah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 September 2019. Terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif per tanggal 28 Februari. Kimia Farma tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai perusahaan sekaligus BUMN, PT Kimia Farma Tbk yang bergerak di bidang farmasi yang didukung oleh 4 SBU dan aktivitasnya bergerak dari hulu ke hilir ikut berperan menunjang program pemerintah dalam pembuatan obat bermerek dagang dengan harga murah. Bagaimana perkembangan saham Kimia Farma Tbk? Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma Tbk terus mengokohkan diri sebagai perusahaan yang meningkatkan 17,38% sepanjang tahun 2013. Tahun ini, KLBF tercatat menghasilkan pendapatan sebesar 16 triliun yang sebelumnya sebesar 13,63 triliun. Indikator ROE yang terus meningkat sepanjang 2013 dan saat ini berada di angka 22,5%. Menunjang kinerja KLBF yang semakin baik dan efisien.
Sementara kondisi teknikalnya, saham KLBF mengalami penurunan dan berada pada masa jenuh beli. Kimia Farma. Pada tahun 2020, saham Kimia Farma Tbk dianggap sebagai saham yang berpeluang besar bagi investor mengingat peningkatan kebutuhan obat. Namun, pada saat ini setelah mengalami kasus pemalsuan antigen, saham PT Kimia Farma Tbk mengalami keanjlokan parah. Tingkat rasio likuiditas pada PT Kimia Farma Persero Tbk sangat tinggi. Hal ini dikarenakan current ratio perusahaan yang telah mencapai 500% lebih dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Current ratio ini mengalami kenaikan disebabkan adanya kenaikan aktiva lancar, meskipun hutang-hutang lancar juga mengalami kenaikan pada tahun 2011. Tetapi diimbangi dengan meningkatnya juga aktiva lancar yang cukup tinggi. Current ratio yang terlalu tinggi ini dampaknya akan kurang baik pada earning power, karena tidak semua modal kerja dapat digunakan. PT Kimia Farma Persero Tbk Palembang, tingkat rentabilitas pada mengalami kenaikan, khususnya pada tahun 2011, sebagaimana hasil perhitungan rasionya. Kesimpulannya, analisis mengutip laporan keuangannya, KAEF mengantongi penjualan neto hingga 2,3 triliun. Jumlah tersebut menurun 4,25% dibanding kuartal 1 tahun 2021 yang tercatat 2,40 triliun. Adapun segmen operasi manufaktur sebenarnya mengalami pertumbuhan hingga 10,21% year on year menjadi 200,51 miliar. Pada periode yang sama, tahun sebelumnya, segmen ini berkontribusi hingga 181,94 miliar. Saat ini, saham perusahaan BUMN Kimia Farma Tbk sedang menurun, terutama setelah kasus pemalsuan hasil antigen pada pekan lalu. Akan tetapi, saham KEF mengalami penurunan yang masih dalam batas wajar, sehingga saham ini masih cocok untuk dibeli dan tetap meninjau pergerakan arah saham tersebut. Saham Kimia Farma Tbk masih memiliki peluang besar bagi para investor. Pasalnya, perusahaan farmasi milik negara ini memiliki impian ke depan yang cukup besar dan luas. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.